saya melihat ya tidak mudah saya dilepas. Ya. Ya, tapi orang tua mau melepas saya. Cek 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 Bilala Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali teman-teman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh nikmatnya kepada kita, baik berupa kenikmatan tentang kesehatan ataupun kesempatan. Dan kali ini telah bersama kita, di tengah-tengah kita, beliau adalah guru kita juga. Beliau seorang alumni Pondok Pesantren Darul Hufat 77 Kajuara Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan beliau juga seorang mudir di salah satu ma'had lah, kita boleh bilang begitu. Betul ya Ustaz ya? Oke, mari kita sambut Ustadz Mubashir. Apa Ustadz? Ustadz Mubashir. Mubashir Aja. Mubashir Muhammad Harga. Wah. Nah, karena nama orang tua Abi itu Muhammad Harga. Kaif hal Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Antum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Bikhair Senang juga. bisa berkunjung ke sini. Ya. Yang selama ini lihat host kita yang ganteng ini hanya via YouTube, Masya Allah. Hari ini bisa bertemu langsung, duduk Begitu Ustaz. temani dengan beliau, Insya Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillah, kita juga senang maksudnya bisa turut datang ke sini Ustaz. Antum kan sibuk sekali, ditelepon, halo Ustaz, kapan ada waktunya Ustaz, begini. Waduh, padat sekali. Dan sekarang beliau telah di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Ustaz, di mana sekarang Ustaz? Bertempat di mana kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang kami berdomisili di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Ujungnya Tangerang. Iya. Perbatasan Pojok, ya. antar Jakarta ya Ustaz ya? Ya, dari Tangerang Selatan, jadi Tangerang Selatan itu alhamdulillah semuanya terjangkau. Ya, ke sini Jakarta Selatan terjangkau, Depok juga dekat, Bogor juga dekat. Ya, jadi alhamdulillah terjangkau semuanya. Ya. Jadi pas dengar ada undangan dari Ustadz Firdaus pertama kali kemarin, qadarullah kurang sehat. Ya, beberapa hari itu itu kemarin itu Ustaz. batuk, ya, qadarullah. Ya, takutnya nanti ke sini suasana podcastnya ya harus pakai masker. Alhamdulillah hari ini sudah baik. Lumayan lah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ustaz, kalau nggak salah antum baru bergelar LC bukan ya Ustaz ya? Belum. Oh, belum. Menjelang insya Allah. Hah? Doa Bukannya Ramadan kemarin? Enggak. Saya semester ini insya Allah. Oh. Ya, masuk semester ini alhamdulillah insya Allah. Selesai. Semester terakhir. Mohon doanya insya Allah. Amin ya Allahumma Allah. Amin. Allahumma yassir. Semester depan sudah bergelar LC, teman-teman. Masya Allah. Sebenarnya bukan gelarnya yang penting ya, tapi Ilmunya. mudah-mudahan keberkahan ilmu yang kita dapatkan betul. senantiasa bisa memberi manfaat bagi masyarakat kita dan generasi-generasi kita insya Allah. Semoga amin ya Allah. Allahumma amin. Nah, Ustaz, seorang alumni Pondok Pesantren Darul Hufat. Tahu info Darul Hufat itu sebelumnya dari mana Ustaz? Kalau boleh tahu. Ya, pertama alhamdulillah, satu kesyukuran. Ya. Kami sangat bersyukur, pribadi kami bersyukur bisa menjadi salah satu alumni pondok yang Masya Allah sangat luar biasa ini. Ya. Terkadang kalau kita mau bahasakan kayaknya ya kata-kata itu sangat fakir untuk membahasakan tentang pondok kita ini ya. Yeah. Bahkan asatidah kita, senior-senior kita itu sudah membahas banyak tentang pondok kita dan betul. Ya.
Sebelum Tidak ada sebelum habisnya antum. ya. Ya, Sebelum jadi- antum itu. Makanya kemarin waktu Ustadz Firdaus ini menelpon, saya tanya juga canda-canda, apalagi yang harus saya bahas ini ya. Padahal asatidzah kita, ustadz-ustadz kita, senior kita itu masya Allah sudah kita rasa sudah cukup. Tapi Enggak lah. intinya ya insya Allah sama-sama diniatkan untuk mudah-mudahan berbagi lah. Ya, betul. Itu sebenarnya tujuan utama kami di sini saat Masya Allah. supaya bisa men-sharing ilmu antum, kita kulik antum lebih dalam lagi gitu. Ya, kalau dikulik jangan terlalu banyak, nanti ketahuan dikitnya. Tapi alhamdulillah seperti yang antum tanyakan tadi, pertama kali saya kenal pondok kita ini, pondok Darul Huffaz 77, ya kami dengar dari salah seorang, ya waktu itu kami punya guru, Ya. pertama kali ya, kami punya guru yang ternyata waktu itu di SD, guru SD, beliau punya ponakan, ponakannya itu lanjut di 77. Lama sempat dengar-dengar kabar, akhirnya setelah menjelang kami selesai SD itu, Ya, tamat lah. ya tamat SD, tiba-tiba abi saya, Ya. abah kami itu menawarkan, jadi ayo kita jalan-jalan ke 77. Waktu itu orang lebih orang sering kenalnya 77 ya, ya. daripada namanya. Ya. Saya jadi walaupun saya belum pernah menyampaikan ke abah waktu itu, ya ingin masuk ke 77 atau penasaran dengan pondok 77. Ya. Ternyata beliau ngajak. Itu hari Jumat ya. Hari Jumat. Beliau ngajak, ayo kita jalan-jalan ke pondok di Bone di 77. Dibawalah antum itu. Saya datang ke pondok. Hari itu hari Jumat ya. Ya. Antum tahu suasana hari Jumat di pondok itu bagaimana? Iya. Ya, luar biasa ya. Betul, Ustaz. Apalagi ketika santri sudah di masjid dengan pakaian putihnya, Seragam. ya, sarungnya, habis itu pakai gesper ya. Ya, sangat khas. Sebelum Ustaz, waktu Jumat itu waktu siang, pagi atau sore? Memang ingin Jumatan di sana. Oh. Ya, mau sholat Jumat di sana. Ya, jadi sholat datang sebelum Jumat. Ya, bahkan kami datang sebelum santri masuk ke masjid waktu itu. Jadi kami betul-betul, saya pribadi melihat suasana itu, bagaimana santri mempersiapkan diri sebelum masuk masjid, sampai masuk masjid hingga di waktunya pengontrolan itu ya. Iya. Kelilinglah para Mudabir. pengurus, masya Allah yang luar biasa, mengecek satu persatu ya kelengkapan. Dan waktu itu masih suasananya bawa sandal, ada tempat-tempat sandal khusus Tas itu ya. sandal. Ya, ada tas sandal. Jadi suasananya sangat-sangat luar biasa bagi saya. Tapi ketika sudah mulai ada yang mungkin dicek perlengkapannya kemudian tidak lengkap. Nah, saya juga kaget-kaget ya. Kita tahu melihat, lah. ya, itu suasananya luar biasa. Jadi sempat ada kekaguman Iya. yang luar biasa. Tapi ada juga yang membuat Waduh, kenapa ragu-ragu nih? ya. Masya Allah, sambil abah kami duduk waktu itu di dekat kami, menyampaikan, nah lihat ini orang di sini harus berdisiplin yang betul-betul mengikuti disiplin yang sudah dicanangkan dan diterapkan, Masya Allah. Dari situ setelah sholat Jumat, ya kami jalan sempatkan ngobrol-ngobrol ke kantor pengasuhan. Ya, bertemulah dengan beberapa asatidzah. Ya. Ya, abah kami langsung menyampaikan. Ya, ternyata dengan ngobrol-ngobrol di situ, saya baru tahu kalau abah saya itu waktu masih mudanya, ya waktu masih bujang lah mungkin. Iya. Ya, sering ke 77. Padahal nggak nyantri di situ. Ustaz. Enggak, jadi beliau itu waktu itu sering dipanggil oleh, kalau bukan omnya, intinya keluarga lah, Iya. dipanggil ke sana untuk bantu-bantu kerja. Nah, waktu itu ada rumah yang di samping lapangan itu 77. Yang bagaimana? Yang bagian mana ya? Kalau nggak salah rumah bertingkat di samping lapangan yang biasanya orang kalau nonton bola ada rumah itu.
Ya. Ya, dekat dengan rumah dengan Pondok Putri. Ya, Oh, di tapi bagian samping depan. TK. Itu Ya, yang samping TK. depan-depan itu ya. Oh iya iya Nah, iya, itu ada tahu rumah. tahu tahu. Ternyata yang ikut membantu pembangunan waktu itu abah saya. Hmm. Dengan teman-temannya. Jadi setiap ba'da Jumat kata beliau selalu bertemu dengan pendiri ma'had kita, Ya. pondok kita, Kiai Haji Landra Said. Walaupun saya termasuk orang yang tidak mendapatkan beliau karena saya masuk 2006 waktu itu ya, dan beliau wafat kalau nggak salah 2005. 2005. Ya, jadi belum lama beliau wafat, kami baru masuk. Beliau bercerita, saya bercerita bahwasanya saya pernah atau sering ke sini bertemu dengan Kiai Haji Landra Said. Dari situlah alhamdulillah abah saya minta kayak brosur ataupun ada biasa Ya, untuk ya. pendaftaran itu Buat daftar untuk di situ. ya, walaupun saya belum selesai SD ya. Oh, Ya belum. Dia belum selesai. saya kirain tadi ini cerita sudah tamat SD, Ustaz. belum selesai SD waktu Iya, itu. iya, iya, Jadi iya. sudah memang abah mempersiapkan seakan-akan ada pesan walaupun tidak secara langsung beliau membahasakan. Betul, iya, iya. Memang seakan penyampaiannya itu Mengharap untuk masuk di kamu situ. nanti lanjut di sini, seakan-akan seperti itu Iya, ya. iya, iya. Nah, walaupun tidak secara langsung, tidak secara lisan. Tapi sudah ketika beliau sudah ambil minta informasi tentang pondok, kemudian ada formulir waktu itu diberikan oleh asatidzah, itu bagian riayah ya, kita kenalnya di pondok. Akhirnya pulang ke situ saya sudah seakan-akan ada juga persiapan mental. Ya, karena melihat keadaan di situ betul-betul kayaknya butuh persiapan ataupun kesiapan yang lebih. Ya. Akhirnya alhamdulillah tamat SD ya, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya masuklah saya ke pondok kita yang luar biasa ini. Masya Tahun Allah. berapa, Ustaz? 2006. 2006 ya. 2006. Ya, saya angkatan 2006. Insyaallah. Nah, ada nih cerita menarik dari antum. Katanya tuh Ustadz Mubashir dari kelas 1 lompat ke kelas 3. Katanya ya. Nah, emang nyatanya begitu, Ustadz. Katanya begitu. Katanya. Gare begitu. Ya, ada. Bisa diceritakan, Ustadz, bagaimana prosesnya? Karena apa? Sebenarnya Ya. saya sudah tahu, tapi butuh dijelaskan ke teman-teman kita. Ya, Masya Allah. Ya. Hadza min fadli Rabbi, ini betul-betul dari kemudahan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kami masuk, ya memang nggak ada sih kayaknya target itu mau mencapai sekian, apalagi dari segi hafalan belum ada kayaknya. Ya. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur selalu dipertemukan dengan guru-guru dan asatidzah yang selalu mendorong dan memotivasi. Saya sangat bangga dengan itu, Masya Allah. Saya tidak bangga dengan diri saya, siapalah diri kami ini, tapi saya Masya Allah sangat bersyukur dengan asatidzah, ustadz-ustadz, begitupun pembina yang selalu mendukung, mendorong saya waktu itu. Ketika di program tahfidz, ya saya selalu jadi orang yang santai-santai waktu itu sebenarnya. Ya dari maksudnya santai-santai, enggak begitu juga menargetkan itu. Ya, tidak banyak waktu itu. Tapi ada waktu itu kalau istilah kita di pondok mukri ya. Ya, tempat kita menyetor yang menerima hafalan kita. Ustadz kami itu mendorong betul. Jadi melihat mungkin beliau bisa melihat potensi kita ya. Jadi beliau mendorong, kamu kok setorannya setengah halaman, kok setorannya sekian, padahal masih tambah gitu kan. Selalu didorong seperti itu. Pekan depan sudah selesai juz sekian, selalu dikasih gitu. Alhamdulillah jadi motivasi juga, jadi tantangan, karena saya waktu santri baru juga termasuk agak lama juga beradaptasi. Maksudnya gimana, Sat? Jadi, beradaptasi dalam hal apa nih? Dengan suasana pondok gitu ya. Oh, bukan dari segi akademis atau tahfiz? Ya termasuk. Maksudnya beradaptasinya ya mungkin ya termasuk dari akademi, termasuk juga dengan suasana pondok ya, karena baru juga ya mengenal pondok. Akhirnya ya
mungkin saya pernah mendengar podcastnya Ustadz kita, Ustadz Fazlur Rahman. Ya. Itu beliau tempat nangisnya di masjid atas. Saya dengar beliau, kok sama gitu kan? Jangan-jangan ini istilah kita masjid fauk ini. Ya memang Apalagi tempat istilahnya Ustaz, ya, yang zaman-zaman antum itu. ya tempat menangis memang kayaknya di atas itu. Ada tuh istilahnya dulu. Apa Darussalam. Ya, itu waktu masih jadi penghuni di Iya. masjid atas ya, Darussalam. Tapi waktu setir baru tuh emang lama saya sering nangis ke atas itu. Apalagi kalau saya ke atas lihat laut, udah nangis itu. Tapi senang naik ke atas. Hmm. Jadi waktu itu saya punya prinsip, enggak apa-apa nangis, tapi enggak pulang. Bagaimana? Jadi kan banyak teman-teman nih nangis, ngadu, kemudian tiba-tiba hilang, Oh, lari gitu kan. Iya, iya, Nah, iya, jadi saya iya, punya iya. prinsip waktu itu, ya nangis mah nangis aja gitu kan. Ya, tapi jangan Tapi pulang. jangan sampai pulang. Sampai saya buat challenge, tantangan untuk diri saya waktu itu. Selama beberapa bulan ini sampai ada liburan tidak boleh mendekat ke gerbang. Itu waktu santri Iya, baru. waktu santri baru. Karena saya tahu diri saya ini kayaknya bisa tergoda juga dengan tiba-tiba ada kesempatan ya lewat gitu. Iya. Nah, akhirnya beradaptasi, kemudian alhamdulillah selalu bertemu dengan ustadz-ustadz yang mendukung, termasuk dari segi belajar, bertemu dengan wali kelas yang luar biasa, menemani kami, membimbing kami dalam Pembelajaran. proses belajar mengajar. Ya bahkan kami rasakan ya beliau tidak menemani kami ya pada waktu-waktu belajar saja. Beliau meluangkan waktunya ya Selain untuk itu. kami selain waktu di kelas. Biasanya kita ketemu dengan ustadz di kelas ya, Iya, iya, kemudian iya. waktu menyetor tidak. Beliau meluangkan waktu ketika belajar malam. Biasanya ustadz-ustadz enggak mesti di masjid. Iya. Beliau mengajak kita bersama, memotivasi kita, kemudian mengajarkan tentang ukhuwah. Nah, ini juga yang menjadi motivasi untuk tetap betah. Ya, dari situ muncul motivasi belajar, Iya. ya motivasi untuk terus semangat di kelas itu selalu ikut pelajaran. Alhamdulillah, tidak disangka pas penaikan kelas itu Melebihi target. ya tidak menyangka juga, karena waktu itu sudah ada kode-kode dari beberapa ustadz, ada beberapa di antara antum yang nanti diberikan kesempatan ya akselerasi lah istilahnya mungkin ya, betul. dari kelas 1 ke kelas 3 ya, tinggal nanti ditanya siap atau tidak ya, seperti itu. Bagaimana reaksi? Oh, mau lanjut Ustaz, atau bagaimana? Pertanyaannya apa? Bagaimana reaksi orang tua Ustaz ketika mendengar bahwa wah, saya di ini nih maksudnya dapat prestasi lompat kelas. Ya, sebelum itu alhamdulillah kami itu ada 3 orang ya. Ya. Nah, ada 3 orang. Ada orang-orang hebat juga bersama saya. Mereka ini Masya Allah, teman-teman yang luar biasa. Ya, saya anggap semua teman-teman saya sekelas waktu itu ya hebat-hebat semua. Bahkan angkatan saya ya, ketika masih kelas 1 itu luar biasa semua. Ada 3 orang nama sebelum upacara pembukaan apel pembukaan kegiatan. Nah, Tahun biasanya ajaran baru ya. ya betul, dipanggil lah 3 orang ini, disuruh menghadap ke riayah, ke kantor pengasuhan. Oh, menghadapnya di kantor pengasuhan. Waktu itu karena ustadz yang memanggil lagi di kantor pengasuhan. Oh. Ya dipanggil lah sama ustadz, ditanya, ya kalian bertiga kita akan tanya, ya akan ditanya kesiapannya, nanti diumumkan ya bisa naik ke kelas 3 langsung. Siap nggak? Waktu itu saya ditanya, saya belum lama baru menjawab. Nah, saya pikir kayaknya tantangannya nggak mudah ya. Iya, iya. Langsung loncat ini. Nah, akhirnya lama berdiri di situ, dan teman ini yang 2 ya nggak apa-apa mungkin sebut nama ya. Ya. Gak apa-apa. Ustaz. Ustadz Syarif Hidayatullah Ya. dan Ustadz Fatih Al-Haq sama nggak menjawab-jawab juga. Sama-sama diam gitu kan. Sama-sama bingung. Nah, iya, maksudnya mungkin menunggu satu suara aja, hingga satu yang mengatakan iya, baru kita sama-sama iya. Ya, Yang lain ikut. iya. Waktu itu entah siapa, saya atau Ustadz Syarif, pokoknya ada yang memulai gitu kan. Ditanya sama Ustadz, siap nggak?
ini kesempatannya sekali ini aja. Hmm. Kalau nggak mengatakan sekarang iya, udah nggak ada lagi kesempatan itu. Seperti itu penyampaian Ustadz waktu itu. Akhirnya Iya. kita, insya Allah iya Ustadz. Akhirnya iya semua. Setelah itu naik di kelas 3 masih masa percobaan sebenarnya ya. Ibaratnya bagi saya waktu itu. Bahkan saya pernah kalau bilang saya nggak bisa, saya minta turun aja. Oh, pernah begitu, Ya, Ustaz? pernah terpikir. Oh. Ya, pernah terpikir. Tapi kami di bertiga ini sama-sama lah, maksudnya saling menguatkan. Ya, ya. Ya, apalagi dalam pelajaran ya saling mendukung, insyaallah. Dengar kabar ini orang tua tentunya masya Allah bahagia juga, sangat bahagia alhamdulillah, walaupun beliau orang tua kami termasuk ummi kami rahimahullah ya tidak terlalu memperlihatkan kebahagiaan itu. Ya, jadi mungkin pesan tersiratnya bukan itu yang dia intinya bukan itu di situ ya, bukan Itu belum prestasi. seberapa lah. Ya, mungkin pesannya seperti itu. Ya, 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 Tapi ya, ya. selalu beliau sampaikan ya jangan selalu berbesar hati. Hmm. Ya, maksudnya jangan selalu merasa cukup. Ya. Ya, harus terus belajar, harus terus bersungguh-sungguh. Ya, karena juga ya menguatkan saya itu sekaligus yang membuat saya juga kadang tidak betah di pondok. Ya, adalah ummi saya rahimahullah. Ya, Gara-gara apa tuh? karena waktu itu sebelum berangkat ke Ma'had diantar ke 77, saya dari Kolaka karena sekarang orang tua waktu itu ya, sampai sekarang lah. Waktu itu berdomisili di Kolaka. Ya, ya. Jadi saya mau meninggalkan rumah, ya umi saya ya tentunya tidak tersenyum bahagia. Ya, jadi beliau tidak nanggung-nanggung memperlihatkan kesedihannya saya meninggalkan beliau waktu itu, ya kan? Jadi sangat tersentuh. Kadang hal itu yang membuat saya down. Ya. Makanya kalau saya naik ke Masjid Fauk itu, ke masjid atas itu, ya lihat laut, ya karena kalau ke Kolaka harus nyebrang ya. Oh, iya, iya, nyambung, Lihat nyambung. laut itu kelihatan laut dari atas ya. Iya, iya, iya. Langsung nangis. Ya, tapi prinsip yang tadi saya pakai, ya nangis silahkan, boleh nangis sepuasnya, tapi tidak boleh pulang. Iya. Ya, tapi itu juga yang menguatkan saya. Masa saya sudah meninggalkan orang tua, ya, kemudian beliau sudah, saya dari nangisnya beliau, saya melihat ya tidak mudah saya dilepas. Ya. Ya, tapi orang tua mau melepas saya, itu kan mungkin waktu itu yang menguatkan itu. Saya ini tidak mudah dilepas oleh orang tua, tapi kok orang tua mau melepas saya. Jadi kadang jangan-jangan saya udah dibuang ini ya. Apalagi bisa dikatakan berapa tahun saya di pondok nggak pernah dijenguk sama orang tua. Nggak dijenguk langsung. Berapa tahun, Ustaz? Ya mungkin ada 2 tahun lah lebih. Yang jenguk kadang ada tante yang disinjai. Ya. Tante ini juga yang waktu itu rahimahullah yang menjadi tantangan untuk masuk ke pondok. Karena beliau tidak mengizinkan. Godaannya beliau sampai menjanjikan nanti setelah SMP. Kalau sudah SMP baru masuk pondok. Ya, saya belikan apapun maunya. Oh. Sampai beliau sudah belikan saya baju SMP. Waktu itu beliau punya TV. Kata beliau, saya ganti ini TV jadi lebih bagus. Yang penting kamu nggak masuk pondok dulu. Ya beliau ganti TV-nya. Karena tidak tega atau bagaimana? Ya ini? mungkin salah satunya begitu, beliau ingin saya lanjut ke SMP dulu. Tapi abah saya punya prinsip. Ya jangan sampai setelah SMP udah susah dikontrol. Udah berani punya pendirian sendiri jadi udah susah diarahkan. Jadi kata abah saya, udah lebih baik menangis sekarang ya, tapi insya Allah sudah masih bisa diarahkan daripada suatu hari nanti orang tua yang menangis nggak bisa mengarahkan anaknya. Betul. Ya itu prinsip abah saya waktu itu. Alhamdulillah akhirnya ya harus masuk pondok. Ya jadi mendengar kabar itu ya saya dapat akselerasi. Alhamdulillah orang tua senang, insya Allah bahagia. Tapi beliau mengatakan ya itu bukan tujuan utamanya. Ya mungkin alhamdulillah sudah dapat kesempatan untuk itu, tapi jangan sampai berpuas diri. Ya kemudian ya jadi malas,
jadi tidak semangat lagi untuk mencapai Ya. yang tujuan utamanya di pondok. Oke. Alhamdulillah. Ustaz, berapa tahun di pondok, Ustaz? 7 ya? 7 tahun 7. berarti, ya. Ngabdi 2 tahun, Ustaz ya? Ngabdi 2 tahun. Apa bagaimana tanggapan antum tentang pondok kita lah, 77 tercinta? Wah, masya Allah, ini yang saya bilang tadi di awal ini, ya. Mungkin pertanyaan ini sudah dilemparkan ke semua narasumber sebelumnya, Ustaz. Tapi Ya. saya mau dengar dari antum ini. Apa yang terlintas di pikiran antum ketika mendengar 77 Darul Hufat pondok Insya kita? Allah. Jadi saya seperti dilepas oleh seorang ibu yang saya cintai, kemudian saya diterima lagi dengan ibu yang lain. Hmm. Ya, jadi sering memang juga kita diingatkan oleh Ustadz kita, Atta ya, Ya. Ustadz Sa'ad Said hafizahullah. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga beliau, Amin. insya Allah. Beliau mengatakan, ya kita ini sedang berada di rahim, ya pondok ini seperti sebuah rahim seorang ibu yang mendidik kita, ya, yang kemudian memberikan kita segala kebaikannya, ya, kemudian kita di dalamnya betul-betul ditempa, diajari dengan segala kebaikan dan pendidikan yang ada di sana. Jadi saya menganggap, ya mungkin saya meninggalkan ibu saya, ya ummi saya, ya, tapi kemudian saya masuk pondok, ternyata ya itu juga ibu bagi saya, ya. Maka ketika kebaikan-kebaikan seorang ibu, ya tentunya sudah tidak bisa lagi kita pungkiri, ya. Iya. Kebaikan-kebaikannya diajari kita mulai dari segala bentuk, ya, kehidupan, dan yang paling saya syukuri adalah, ya, merasakan hidup dengan penuh kesederhanaan. Ya, penuh dengan kesederhanaan, dan ini menjadi bekal saya hidup di mana saja, insya Allah. Ya kan? Sering Ustadz kita juga bilang, ya mungkin sebenarnya kalau kita mau usahakan, bisa saja pondok memberikan kita lauk ayam setiap hari, daging setiap hari. Tapi kalau ikan teri tiga ekor, kemudian kalau dimakan makeddo, Iya. ya sangat keras, kita berantem dulu, ya. Iya, iya, iya. Tarik ulur dengan ikan Bunyi-bunyi lagi, terinya. Ustaz, ya. Ya, dan baunya itu khas, ya. Sangrainya khas sekali, masya Allah. Baru Ya, ada kelapa-kelapanya sedikit. kalau dapat daging pasti habis. Iya. Tapi kalau daging terus kemudian dikasih ikan teri, tidak bisa, mungkin susah. Iya. Ya, karena mentalnya gitu kan. Sulit Nah, untuk menerima. ya, betul, kesederhanaan itu yang masya Allah, insya Allah semua dirasakan oleh siapapun yang pernah mengenyam pendidikan di sana, dan ini menjadi bekal luar biasa, ya, bekal luar biasa. Dimanapun kita berada, kita siap dengan segala keadaan, ya. Dengan kesederhanaan itu, kemudian yang lebih luar biasa lagi, kita diajarkan keikhlasan, ya kan. Setelah kita diberikan, kemudian kita diberikan tempat untuk belajar, setelah itu kita dituntut untuk berbagi atas apa yang kita dapatkan dengan pengabdian, mungkin mulai dari pengurus, ya. Iya, iya. Mulai dari PBR, pengurus bulan Ramadan, Iya. kemudian organisasi santri Darul Hufaz Osda, kemudian pengabdian. Pengabdian. Ya, ini semua rentetan yang mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ya, kita berbuat betul-betul untuk Mengabdi. ma'had, untuk pondok. Ya, maka pernah saya menyampaikan, dan ini yang selalu saya pegang juga. Ya, ketika kami dinasihati, kesempatan terbaik untuk berbuat, ya, yang terbaik untuk pondok adalah ketika kita di pondok. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, Semua adalah semua adalah pendidikan. pendidikan luar biasa.